tahun 2024 kemarin kami menyelesaikan bangunan tersebut melengkapi dengan pagar keliling. Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes menargetkan pada tahun 2025 ini, unit layanan rumah singgah untuk orang dengan gangguan jiwa ODGJ yang berada di wilayah Puskesmas Kecipir dapat segera beroperasi. Rumah singgah ini akan menjadi tempat layanan sebelum dan sesudah pasien menjalani perawatan di rumah sakit. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Brebes, Inneke Trisulistiowati, SKM, MKes, kepada tim media pada Rabu, tanggal 23 April tahun 2025. Menurutnya, sejak awal memang diperlukan agar puskesmas mampu memberikan layanan rawat jalan bagi pasien ODGJ. Namun dalam implementasinya, banyak hal yang harus disesuaikan dengan regulasi, termasuk syarat kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dibutuhkan fasilitas pendukung yang memadai dan tentunya biaya operasional tambahan untuk menunjang pelayanan tersebut, salah satunya melalui rumah singgah, jelas Inneke. Guna merealisasikan layanan tersebut, Dinas Kesehatan menggandeng Basnas Kabupaten Brebes untuk membantu pembiayaan operasional rumah singgah. Salah satu staf Basnas Brebes membenarkan bahwa pihaknya telah menyetujui dukungan anggaran, meskipun masih dalam jumlah terbatas. Kita masih perlu melakukan rembuk dan koordinasi dengan semua komponen di Basnas agar bantuan bisa lebih maksimal, ujarnya. Dengan dukungan berbagai pihak, diharapkan keberadaan rumah singgah ini mampu menjadi solusi efektif dalam pelayanan kesehatan jiwa di Brebes, khususnya bagi pasien yang membutuhkan penanganan khusus di luar rumah sakit. Selaku Kepala Dinas Kabupaten Brebes, rumah sakit di Kecipir, katanya rumah sakit ODGJ, sebenarnya bagaimana, Bu? Ya. Di belakang itu. Ini saya perlu meluruskan ya, Mas Teguh. Jadi di Puskesmas Kecipir saat ini di belakang, di kawasan atau di area belakang rumah sakit Kecipir itu ada bangunan yang dulu direncanakan untuk puskesmas mampu rawat jiwa, karena Kecipir ini memang lahannya luas. Nah, tahun 2024 kemarin kami menyelesaikan bangunan tersebut melengkapi dengan pagar keliling, pagar keliling dari belakang berarti letter U ya, di sisi timur, sisi utara, sisi barat, dan juga urugan lahan yang ada di Puskesmas Kecipir di belakang itu, karena sebelumnya rawa-rawa. Ini kalau nggak diuruk juga mengkhawatirkan nanti bangunannya akan rusak. Di 2024 dengan anggaran dari APBD kita sudah penuhi itu, termasuk melengkapi sarpras dan beberapa alkes yang dibutuhkan, meskipun mungkin dengan anggaran yang tidak banyak ya. Nah, ini kami merencanakan dulu dengan konsep puskesmas mampu rawat jiwa, bisa melayani pasien-pasien ODGJ yang dirujuk atau dibawa ke Puskesmas Kecipir. Tapi berjalannya waktu, regulasi yang ada ini, puskesmas dengan kemampuan tersebut itu kita tidak bisa memenuhi secara regulasi, karena kan harus ada dokter spesialis jiwa yang praktek di sana. Ini sangat memungkinkan kalau menjadi UPT Dinas Kesehatan yang statusnya adalah klinik utama. Nah, kalau klinik utama berarti ada dokter spesialis yang berpraktek di sana. Ini masih kita gagas, kita godok karena perlu waktu ya untuk mewujudkan klinik utama yang salah satunya mampu merawat orang dengan gangguan jiwa dan ada dokter spesialis jiwanya, sehingga untuk lebih segera memanfaatkan bangunan Puskesmas Kecipir yang di belakang itu, kami kemarin sudah berproses mengajukan proposal ke Basnas untuk alternatif pembiayaan difungsikan sebagai semacam rumah singgah untuk merawat pasien-pasien ODGJ yang memang dirujuk ke sana, mungkin menjadi semacam rumah transit sebelum pasien itu kita rujuk ke rumah sakit jiwa, baik itu yang di Semarang, di Klaten ataupun di
rumah sakit RSUD Brebes ya, kita jadikan transit dulu, atau setelah mereka selesai perawatan di rumah sakit jiwa pasca dirawat, sebelum dikembalikan lagi ke masyarakat kita transitkan di sana. Jadi konsepnya sementara seperti itu, sambil kami nanti menggodok menjadikan puskesmas Kecipir yang di belakang itu menjadi UPT, klinik utama yang ada pelayanan jiwa seperti itu. Itu sampai berapa lama ya? Gimana? Sampai beroperasi berapa lama sudah sekarang? Jadi ini karena kemarin proposal sudah kami ajukan, tadi juga kebetulan ketemu dengan Basnas, pegawai Basnas Pak, siapa saya lupa itu, nanti akan kita teknisnya akan dibicarakan bersama. Setidaknya peluang pembiayaan dari Basnas ini bisa kita manfaatkan ya, agar masyarakat Kabupaten Brebes, terutama yang dengan gangguan jiwa yang selama ini mungkin banyak yang belum tersentuh ya, setidaknya kalau memang ini butuh dirujuk ya bisa dilayani dulu di Puskesmas Kecipir seperti itu. Ada berapa orang sih di Brebes yang terkena gangguan jiwa? Kalau datanya yang menderita ODGJ memang cukup banyak ya. Di setiap wilayah kerja puskesmas ada ya, mesti ada lah, dengan ringan sampai yang berat itu ada, termasuk yang memang harus dirujuk ke rumah sakit. Jadi menyikapi ini memang Brebes juga perlu ya untuk memberikan pelayanan, karena ini juga bagian dari SPM, standar pelayanan minimal, pelayanan pada orang dengan gangguan jiwa seperti itu. Ya, seperti itu ya. Kalau rumah sakit ya dirubah menjadi rumah sakit, kapan waktunya dan apa syaratnya? BPJS nggak bisa. Kalau untuk puskesmas saat ini ada di Puskesmas Kecipir, kami belum berencana menjadi rumah sakit ya. Karena membuat rumah sakit mungkin kalau bangunannya saja cepat, tapi terkait dengan SDM, terutama SDM ini yang tidak mudah ya, perawatnya juga, yang non tenaga penunjangnya juga, termasuk dokter spesialisnya, itu kan juga perlu usaha yang cukup memakan waktu, makan tenaga, biaya, sehingga untuk menjadi sebuah rumah sakit memang kami belum ada konsep ke sana. Tapi dengan bangunan yang sudah ada ini bisa kita manfaatkan. Di sana ada harapannya bisa mengakomodir lah kebutuhan yang ada di masyarakat. Nah ini hanya untuk rumah singgah dulu, karena kembali lagi SDM di puskesmas ini yang sudah pernah mendapat pelatihan perawatan jiwa ini juga masih terbatas. Jadi dengan kemampuan total 20 tempat apa 10 ya, saya lupa. Kalau nggak salah malah 55 kayaknya. Ya, nanti perlu dicek lagi ya. Total 10 tempat tidur. Kayaknya 5 tempat tidur perempuan, 5 tempat tidur laki-laki. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.